Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada yang saya hormati Bu Ade dan juga teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk menyingkat waktu agar filenya tidak terlalu besar, saya akan memaparkan makalah saya dengan tema manajemen total reward untuk menjaga longevity pada perusahaan keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa SDM adalah salah satu kunci dari keunggulan bersaing pada perusahaan. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang tepat agar dapat memotivasi karyawan sehingga kinerja dan loyalitas serta engagement dan komitmen karyawan menjadi tinggi hingga pada akhirnya kemudian pada akhirnya keberlangsungan perusahaan dapat terus terjaga. Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan adalah dengan memberikan reward yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan kita. Kenapa saya menggunakan kata kita? Karena secara konseptual reward ini akan berbeda antar organisasi, antar industri ataupun antar negara. Jadi harapannya dengan memberikan reward yang sesuai itu, kita sebagai perusahaan akan mendapatkan apa yang diinginkan serta karyawan juga mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada makalah-makalah sebelumnya, khususnya pada bab rekrutmen kalau tidak salah, itu tentang pasar tenaga kerja atau calon pekerja tentu akan memiliki beberapa kriteria mengenai perusahaan tertentu yang akan mereka lamar gitu ya. Dasar paling awal tentu pertimbangan tentang seberapa besar gajinya. Calon pekerja umumnya memiliki persepsi dan dugaan awal. Jika perusahaan memilih perusahaan A, biasanya gajinya lebih besar, kemudian tunjangan kesehatannya ada, bonusnya banyak, kemudian budaya komunikasinya itu mungkin lebih fleksibel atau promosinya juga lebih cepat dan sebagainya. Dan sebaliknya, kalau perusahaannya itu mendapatkan image yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan tersebut, ya perusahaan itu mungkin jadi pertimbangan paling akhir untuk dilamar misalnya. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu apa yang diharapkan oleh karyawan itu merupakan konsep dari apa yang disebut dengan reward atau penghargaan. Nah, secara garis besar kita bisa lihat, ini saya cuma menyampaikan tentang bentuk reward yang bersifat finansial dan non finansial. Jadi sifatnya bisa yang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dapat dilihat pada makalah saya ataupun pada buku dari Contemporary Management Human Resource itu ya. Di situ secara garis besar penghargaan dibedakan menjadi intangible, intangible dan tangible, intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian ada pula yang membedakan dengan bersifat finansial dan non finansial. Lebih khusus lagi pada buku tersebut, penghargaan finansial itu dapat secara langsung atau yang tidak langsung, dan yang bersifat finansial itu ada yang bersifat tetap dan variabel. Penghargaan finansial yang langsung dapat berubah, yang tetap, langsung tetap itu seperti gaji, seperti pada tabel ini. Kemudian yang variabel seperti pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha SHU misalnya dalam koperasi macam itu. Kemudian reward yang finansial yang tidak langsung bisa berupa bonus tahunan atau tunjangan pensiun gitu misalnya. Nah, untuk reward yang non finansial itu bisa bersifat tangible dan intangible atau ekstrinsik dan intrinsik. Untuk yang ekstrinsik atau terlihat itu adalah imbalan langsung yang nyata dan melekat secara eksternal pada pekerjaan dari karyawan tersebut. Misalnya keamanan pekerjaan, pengakuan akan status mereka, kemudian hubungan kerjanya antar lini atau antar tim gitu misalnya. Kemudian ada peluang untuk pelatihan, peluang untuk promosi dan juga jadwal kerja yang fleksibel. Nah, itu kira-kira imbalan atau penghargaan non finansial yang ekstrinsik yang diharapkan. Kemudian yang bersifat intrinsik itu biasanya atribut aktual dan konten dari suatu pekerjaan yang sifatnya bertambah dari kinerja pekerjaan itu sendiri. Jadi tergantung pada pengalaman individu dalam pekerjaannya. Misalnya
imbalan ini dapat berupa mereka mendapatkan makna dari pekerjaannya, ada perasaan pencapaian yang tinggi dari pekerjaannya, mereka merasa kompetensinya meningkat dalam pekerjaan itu, kemudian ini adalah pertumbuhan pribadi yang dialami. Nah, pada makalah atau pada jurnal yang lain itu ada Hanoken dan et al. Yang lebih menggunakan bahasa tangible dan intangible dalam membedakan reward. Untuk yang tangible itu sudah banyak kurang lebih sama. Kemudian untuk yang intangible, Hanoken ini lebih menggarisbawahi pada faktor apresiasi dan umpan balik. Jadi kalau apresiasi itu menyampaikan pesan bahwa setiap orang dalam organisasi itu penting, punya peran, jadi harus mendapatkan perlakuan yang adil sebagaimana mestinya. Kemudian untuk yang umpan balik adalah memberitahu kepada karyawan bagaimana sih kinerjanya mereka selama ini gitu. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dikurangi, atau apa yang layak diperjuangkan, misalnya tentang karirnya gitu. Jadi sederhananya karyawan yang ada dalam perusahaan itu ya harus diajak komunikasi gitu ya, tidak kalau bahasa Jawanya tidak dijorke gitu. Nah, selain itu yang cukup menarik pada pembahasan reward ini adalah tentang sistem pemberian reward yang bukan berdasarkan pada kinerja gitu. Kalau yang berdasarkan kinerja kita sudah paham, jadi misalnya mencapai target ini maka hadiahnya itu gajinya semacam ini, atau memang ada target khusus ketika Anda bekerja di sini maka harus menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, kemudian untuk yang berbasis non kinerja ini misalnya ada yang berbasis waktu, senioritas, skill, dan kompetensi. Untuk yang berbasis skill dan kompetensi tidak saya bahas banyak karena kecenderungannya untuk skill dan kompetensi ini ada juga yang merujuk pada kinerja juga pada akhirnya, karena skill itu dibutuhkan untuk pencapaian kinerja dan juga kompetensi juga untuk pencapaian kinerja. Tapi untuk yang senioritas menurut pribadi saya sih terkadang tidak melulu pada capaian kinerja. Itu menurut saya. Kemudian dan pada beberapa kasus itu contoh ekstrim dari pemberian reward yang berbasis non kinerja itu bisa berdampak positif maupun negatif. Yang ekstrim negatif itu misalnya perusahaan memberikan penghargaan atau bersifat finansial atau non finansial kepada karyawan yang lebih senior tanpa menghiraukan misalnya kinerjanya tuh selama ini buruk gitu. Jadi asal ya menang tua saja gitu. Atau dari segi positif ekstrimnya ada karyawan yang lebih senior, jika diberikan gaji yang lebih besar harapannya loyalitasnya akan semakin tinggi karena dia ketika senior juga membawa banyak rahasia perusahaan, kemudian diharapkan dikasih gaji yang lebih tinggi, kinerjanya semakin baik, lebih loyal, maka akan memicu motivasi karyawan yang lebih junior untuk lebih loyal kepada perusahaan dengan harapan suatu saat mereka akan berada di posisi senior itu nantinya. Nah, dari berbagai reward yang saya utarakan tadi itu dalam buku kontemporari disebut dengan total reward dan memiliki efek atau dampak positifnya diantaranya seperti yang saya tampilkan ini ada yaitu dampak yang lebih besar pada efek gabungan dari pemberian penghargaan total reward, yaitu pada lebih tahan lama dalam memberikan motivasi dan komitmen pada karyawan. Jadi mereka lebih memiliki motivasi. Kemudian selanjutnya memiliki hubungan ketenagakerjaan atau meningkatkan hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan diciptakan oleh pendekatan imbalan total, membuat penggunaan maksimum penghargaan transaksional maupun transaksional karenanya akan lebih menarik dan menjadi motivasi bagi individu tersebut. Selanjutnya adalah manfaat lainnya, efek lainnya adalah fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan individu. Jadi penghargaan ini akan memberikan fleksibilitas tentang kebutuhan dari masing-masing individu sehingga individu akan lebih terikat dengan organisasi. Dan yang terakhir ini masih terkait dengan proses pasar tenaga kerja yang awal tadi. Jadi dengan kondisi atau pemberian total reward yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, maka secara sendirinya perusahaan tersebut sudah memenangkan perang dalam pencarian
bakat atau pencarian tenaga kerja ahli misalnya seperti itu, karena sudah dikenal image-nya, oh bagus, jadi orang-orang cenderung ingin bekerja di perusahaan tersebut. Lalu bagaimana? Nah, saya agak tertarik ini, apakah reward dalam perusahaan keluarga itu berbeda sih? Atau jangan-jangan sama? Nah, saya mencoba sedikit menggali tentang beberapa makalah tentang reward pada perusahaan keluarga. Memang tidak banyak menurut saya. Tapi untuk memperkenalkannya dulu, saya ingin menjabarkan apa itu perusahaan keluarga. Secara sederhana, perusahaan keluarga itu terdiri dari dua lingkaran utama, yaitu lingkaran keluarga dan lingkaran perusahaan. Di situ dua sistem ini saling tarik-menarik. Kemudian kecenderungannya sistemnya itu berbeda antara sistem keluarga dan sistem perusahaan. Nah, dalam perusahaan yang lebih besar itu ada juga lingkaran share ownership atau lingkaran kepemilikan umum. Jadi dia bukan keluarga, dia juga bukan karyawan, tapi memiliki sahamnya, itu misalnya seperti itu. Nah, tapi kita bisa membayangkan ketika kita berada di lingkaran yang mana, apakah keluarga, company, atau share ownership, dan atau kita berada dalam persimpangannya. Nah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada makalah, bahwa secara sistem mereka itu memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, penjelasannya secara sederhana semacam ini, bahwa perusahaan keluarga secara sederhana terdiri dari sistem keluarga dan bisnis, dan keduanya saling tarik menarik dan bisa berbeda. Bisa dilihat di tabel di makalah saya. Kemudian bagaimana dengan reward pada perusahaan keluarga? Apakah sama saja atau memang berbeda gitu? Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel perbedaan sistem perusahaan dan keluarga, dan fokuskan pada dimensi kompensasi. Di situ terlihat jelas bahwa pemberian kompensasi atau reward pada perusahaan dan pada sistem keluarga itu sangat berseberangan. Di kompensasi itu ada, kalau berdasarkan sistem keluarga, lebih pada unconditional, kemudian lebih mempertimbangkan unsur-unsur emosional, kasih sayang, kemudian support yang lebih emosional. Kemudian kalau di bisnis system itu lebih kepada performance base, sifatnya yang monetary, kemudian lebih atau yang bersifat ke promosi jabatan dan lain-lain. Jadi sifatnya adalah cenderung yang sistem bisnis itu profesional, yang keluarga itu emosional semacam itu. Nah, namun pada banyak kasus, khususnya pada perusahaan keluarga yang skalanya kecil, itu pemilik lebih banyak menunjukkan kasih sayang kepada karyawan mereka, atau show more love kalau dalam PPT saya ini. Karena umumnya karyawan terlibat dalam perusahaan tersebut yang skala kecil umumnya masih kerabat juga dari pemilik perusahaan. Jadi selain reward berupa finansial, reward non finansial juga banyak ditunjukkan. Misalnya dalam komunikasi yang lebih fleksibel karena masih dulur, Pak Le atau Bude gitu. Bersifat non formal juga. Kemudian ada apresiasi yang bersifat ya terlihat gitu. Kemudian umpan baliknya apalagi ya, karena kedekatannya dan keterikatan keluarga yang tinggi antara keluarga dan karyawan. Selain itu, contoh apresiasi yang lainnya misalnya pelibatan karyawan dalam kegiatan keluarga itu ya, misalnya dalam gelaran acara keluarga, misalnya rewang, kemudian ada arisan keluarga yang besar gitu, karyawannya diundang macam itu. Nah, satu hal yang unik dari pemberian reward pada perusahaan keluarga, baik ini yang perusahaan kecil maupun yang besar, saya kembali merujuk pada sistem reward yang berdasarkan non kinerja. Dan lagi-lagi saya tertarik dengan yang senioritas. Uniknya pada perusahaan keluarga ini, reward yang non finansial, misalnya pemberian delegasi wewenang yang sifatnya ekstrinsik non finansial, kemudian pemberian bonus THR yang sifatnya finansial gitu, itu akan lebih besar diberikan kepada karyawan lebih senior. Nah, di perusahaan keluarga umum semacam itu. Senioritas di sini dalam perusahaan keluarga bisa
diukur dengan dua cara, yaitu seberapa dekat garis keturunan, garis darahnya dengan pemilik, atau seberapa lama karyawan tersebut bekerja di perusahaan itu. Nah, ini yang umum ya. Nah, bisa juga menggunakan kombinasi dari keduanya, yaitu kedekatan darah atau lama kerjanya. Jadi reward yang semacam ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada sistem reward pada perusahaan keluarga. Kemudian dengan keunggulan reward yang ada baik finansial maupun non finansial, maka tidak sedikit perusahaan yang keluarga yang mampu bertahan lama hingga generasi ke-7 atau ke-9 misalnya. Contohnya saya di makalah tentang perusahaan di Jepang, bahkan saking dekatnya gitu ya, di Jepang itu banyak karyawan yang loyal pada perusahaan tersebut. Memang budaya di Jepang ya, memang loyal pada satu pekerjaan dan dia akan bekerja di satu tempat sampai akhir masa karirnya. Kemudian yang unik lagi yang saya temukan dari artikel itu, bahwa tidak sedikit perusahaan keluarga yang nggak ragu untuk mengambil salah satu karyawannya yang menurut mereka tepat, berprestasi, kinerjanya bagus, diambil ya, dijodohkan sebagai untuk diambil sebagai menantu gitu. Dalam artian mereka dianggap layak untuk menjadi penerus perusahaan keluarganya. Hal ini semata-mata karena budaya meneruskan perusahaan keluarga itu adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Jepang khususnya. Nah, ini. Selanjutnya ini yang slide terakhir sepertinya. Pak putih semua. Ya, ini tentang family business quote atau kesimpulan akhir saya tentang reward yang ada pada perusahaan keluarga. Pertama, pada perusahaan keluarga, reward extrinsic dan intrinsic, finansial dan non finansial itu banyak digunakan dan sifatnya cukup seimbang kalau dari beberapa literatur ya, karena memang atau kecenderungannya lebih banyak yang non finansial gitu. Kemudian quote yang berikutnya, sistem reward yang non finansial ditunjukkan dengan sistem reward dengan bukan non finansial, yang yang bukan berdasarkan kinerja, itu ditunjukkan dengan sistem senioritas, lama kerja mereka ataupun kedekatan darahnya. Kemudian pemberian reward kerap menimbulkan kecemburuan dan konflik dalam keluarga maupun dalam bisnis. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa bahkan pada perusahaan yang non keluarga sekalipun, kalau terjadi perbedaan pemberian reward sistemnya, atau mungkin ada yang tidak setuju dengan sistem senioritas, maka juga akan menimbulkan kecemburuan dan konflik dalam keluarga atau dalam perusahaan maksudnya. Kemudian memang tidak semua family business itu berhasil bertahan dari generasi ke generasi berikutnya. Kuncinya diantaranya adalah menjadikan nilai-nilai dan budaya pendiri family business itu sebagai warisan, jadi harus dilestarikan. Kemudian di perusahaan keluarga harus mencoba yang namanya konsep profesionalisme jika mereka ingin tetap bertahan dan juga menjadi lebih besar. Profesionalisme ini lebih menyarankan kepada, secara sederhananya itu memberikan saran agar perusahaan keluarga lebih memperkecil lingkaran keluarga, dua lingkaran tadi itu ya, dan fokus kepada bisnisnya. Meskipun tidak sama sekali hilang aturan keluarganya, tapi aturan main anggota keluarga yang terlibat dalam perusahaan itu harus dibuat seprofesional mungkin gitu. Misalnya anaknya melakukan kesalahan, mungkin juga harus ada hukuman, misalnya seperti itu. Juga ketika dalam penggajian anak-anaknya yang terlibat itu harus mendapatkan gaji yang profesional gitu. Sehingga kinerja perusahaan itu tetap berjalan dan meminimalisir konflik dalam perusahaan. Kemudian keuntungan lainnya adalah ketika kinerja perusahaan baik, maka harapannya kesejahteraan anggota keluarga yang lain juga akan baik, begitu juga karyawan dalamnya. Kemudian mereka yang mampu menyeimbangkan lingkaran ini dalam artikel saya baca sebagai keluarga bisnis, di mana setiap anggota keluarga baru yang terlibat juga harus menghargai warisan berupa budaya dan nilai-nilai yang dianut dan tidak seenaknya
merubah sistem budaya yang sudah dijalankan selama ini. Terakhir ini quote yang kelima, ini harusnya sudah saya ganti, tapi kok belum ganti. Quote yang kelima harusnya ini, melanjutkan perusahaan keluarga berarti menerapkan dan melestarikan nilai dan budaya yang telah dibentuk oleh pendiri sebelumnya, termasuk diantaranya menghargai manusia, dalam hal ini karyawan atau SDM yang ada di dalam perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya rasa masih banyak sekali kekurangan dari makalah saya. Saya mohon saran dan juga perbaikan dari teman-teman dan juga khususnya kepada Ibu Ade agar saya bisa membuat makalah yang lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.